Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kelompok kami yang terdiri dari Dwi Liliawati, Mailika Dwi Putri, dan Yovanta Angelina akan memaparkan terkait materi macam-macam filter pada pengolahan citra. Pembahasan yang akan dipaparkan pada video ini, yang pertama ada filter Mean, filter Gaussian, filter median, filter bilateral, filter Laplace, dan filter unsharp. Selanjutnya pendahuluan. Filter pada citra dapat digunakan untuk mengurangi jumlah noise pada gambar dan meningkatkan tepi pada gambar. Ada dua jenis noise yang dapat muncul pada citra, yaitu speckly noise dan salt and pepper noise. Speckly noise adalah derau yang terjadi pada selama akuisisi citra, sementara salt and pepper noise yang mengacu pada piksel putih dan hitam yang jarang terjadi disebabkan oleh gangguan mendadak pada sinyal gambar. Selanjutnya ada filter Mean. Filter Mean atau filter rata-rata digunakan untuk mengaburkan gambar untuk menghilangkan noise. Ini melibatkan penentuan rata-rata nilai piksel dalam kernel N×N. Intensitas piksel elemen tengah kemudian diganti dengan Mean. Ini menghilangkan beberapa noise pada gambar dan menghaluskan tepi gambar. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengambil rata-rata semua piksel di bawah area kernel dan mengganti elemen pusat dengan rata-rata ini. Fungsi blur pada perpustakaan OpenCV yaitu cv2.blur dapat digunakan untuk menetapkan filter rata-rata ke gambar. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Jupyter Notebook. Nah, di sini kita akan mulai dengan pemrograman untuk mengaplikasikan Mean filter. Pertama, kita import dulu NumPy as NP. NumPy ini merupakan salah satu library Python yang berfungsi untuk proses komputasi numerik. Selanjutnya kita import CV2. CV2 ini merupakan library perpustakaan yang digunakan untuk mengelola gambar. Selanjutnya dari Matplotlib kita import pplot as plt. Matplotlib ini merupakan pustaka visualisasi data multi-platform yang dibangun di atas array NumPy dan merupakan library yang paling banyak digunakan untuk visualisasi data. Nah, kemudian from fill kita import image dan image filter untuk menampilkan gambar dan memberikan filter. Nah, selanjutnya di sini ada image cv2 imread ros.jpg di mana dia akan membaca gambar dari ros.jpg. Selanjutnya image cv2 cvt color image, cv2.color _bgr2 hsv di mana di sini gambar akan dikonvert ke hsv. Nah, selanjutnya kita tentukan figure size-nya yaitu 9 yang menjadi dimensi dari X dan Y-nya atau kernelnya. Nah, selanjutnya di sini new image sama dengan cv2.blur di mana di sini kita akan memasukkan Mean filtering itu ke gambar. Kita aplikasikan ke gambar. Nah, selanjutnya di sini ada perintah plt figure sampai plt show di mana perintah ini untuk menampilkan gambar. Pertama di subplot 121 itu akan ditampilkan gambar original dan untuk subplot 122 itu akan menampilkan Mean filter. Nah, di sini adalah gambarnya. Yang sebelah kiri adalah gambar original dan sebelah kanan adalah gambar yang telah diaplikasikan Mean filternya. Di sini terlihat noise yang akan diperbaiki. Nah, untuk gambar berwarna dia akan terlihat noise-nya. Jadi untuk menghilangkan noise itu kita akan ubah gambarnya ke grayscale. Nah, di sini ada kode untuk mengubah image itu ke grayscale. Kita tuliskan lagi figure size, new image, cv2 blur image. Nah, selanjutnya ini adalah perintah yang sama untuk menampilkan gambarnya. Nah, selanjutnya gambarnya akan tampil seperti ini. Yang sebelah kiri adalah gambar original dan sebelah kanan adalah gambar dari Mean filtering. Di sini terlihat bahwa gambar noise-nya mulai dihilangkan dan gambarnya menjadi blur. Selanjutnya yang kedua kita masuk ke filter Gaussian. Filter Gaussian mirip dengan filter rata-rata, namun melibatkan rata-rata ketimbangan dari piksel sekitarnya dan memiliki parameter stigma. Filter Gaussian mengaburkan tepi gambar seperti filter rata-rata. Filter ini melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk mempertahankan tepi daripada filter rata-rata berukuran serupa.
Gaussian blur atau filter blur yang menempatkan warna transisi yang signifikan dalam sebuah image, kemudian membuat warna-warna pertengahan untuk menciptakan efek lembut pada sisi-sisi sebuah image. Gaussian blur adalah salah satu filter blur yang menggunakan rumus matematika untuk menciptakan efek autofocus untuk mengurangi detail dan menciptakan efek berkabut. Fungsi Gaussian blur dari paket OpenCV atau CV2 Gaussian blur dapat digunakan untuk mengimplementasikan filter Gaussian. Nah, ini merupakan contoh gambar dari filter Gaussian. Sebelah kiri adalah gambar original dan sebelah kanan adalah Gaussian filter. Nah, ini dapat kita lihat dari Gaussian filter itu gambarnya lebih jelas dibanding dengan main filter. Nah, ini main filter dan yang ini adalah Gaussian filter. Dapat terlihat bahwa gambar Gaussian filter itu lebih jelas dibanding dengan main filter. Nah, selanjutnya kita masuk ke Jupyter Notebook kembali. Di sini terdapat kode untuk melakukan filterisasi gambar menggunakan Gaussian filter. Nah, di sini untuk importnya, karena sudah kita import di atas, importnya sama dengan gambar sebelumnya, di mana gambar itu diimport dulu nanti as NP, import CV2, from matplotlib import pplot as PLT, from fill import image filtering, kemudian juga kita panggil image-nya rows.jpg. Nah, selanjutnya kita masuk ke kode selanjutnya, di mana new image CV2 Gaussian blur akan kita filtering menggunakan Gaussian blur. Selanjutnya kita akan tampilkan gambarnya, di mana sebelah kiri adalah original dan sebelah kanan adalah Gaussian filter. Dari sini terlihat bahwa gambar original, kemudian sebelah kanan adalah terbentuk noise yang akan diperbaiki menggunakan Gaussian filter. Nah, untuk menghilangkan noise ini kita akan ubah kembali gambarnya menjadi grayscale. Nah, ini adalah kodenya. Nah, di sini kita panggil CV2 Gaussian blur untuk mengubah image 2 itu menjadi grayscale. Dan selanjutnya kita panggil fungsi PLT untuk menampilkan gambarnya ke layar. Sebelah kiri adalah original dan sebelah kanan adalah gambar Gaussian filter. Nah, kemudian akan ditampilkan yang sebelah kiri adalah original dan sebelah kanan adalah gambar yang telah dibelikan Gaussian filter, di mana gambarnya adalah seperti ini. Yang ketiga yaitu filter median. Filter median merupakan teknik pemfilteran digital nonlinear yang biasa dipakai untuk menghilangkan derau pada citra atau sinyal. Pengurangan derau ini dilakukan untuk memperbaiki hasil pada pengolahan selanjutnya. Filter median ini digunakan secara luas dalam pengolahan citra digital karena dapat menghilangkan derau sekaligus menjaga pinggiran dalam keadaan tertentu. Selain itu, filter ini juga dipakai dalam pengolahan sinyal digital. Median filter ini adalah suatu metode yang menitik beratkan pada nilai median atau nilai tengah dari jumlah total nilai keseluruhan piksel yang ada di sekelilingnya. Nah, fungsi untuk menggunakan filter median pada Python menggunakan library OpenCV yaitu menggunakan fungsi median blur atau cv2.medianblur yang digunakan untuk mengimplementasikan filter median. Nah, berikut adalah contoh gambar sebelum dan setelah pemfilteran. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktikkan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, ini merupakan source code yang digunakan untuk mengimplementasikan median filter. Yang pertama, kita import dulu library yang dibutuhkan, itu ada CV2, kemudian import numpy, dan import pplot dari matplotlib. Kemudian kita deklarasikan untuk gambarnya. Jadi cv2.imread yang digunakan untuk membaca file gambarnya. Setelah itu, kita bisa langsung menggunakan fungsi untuk median filter ada blur sama dengan cv2.medianblur image img, 5. Nah, ini untuk fungsi untuk menampilkan gambarnya, di mana kita akan menampilkan gambar original dan gambar yang telah
digunakan median filternya. Kemudian plt.show ini untuk menampilkannya. Nah, berikut adalah gambarnya. Gambar dari yang citra yang sudah digunakan median filternya. Bisa dilihat bahwa sebelumnya pada gambar originalnya itu terdapat draw titik-titik putih seperti ini. Namun setelah diimplementasikan median filternya, draw tersebut direduksikan atau diblurkan sehingga drawnya tidak begitu terlihat. Median blur ini menggunakan algoritma median, di mana median itu adalah nilai tengah dari pixel-pixelnya yang diurutkan terlebih dahulu, kemudian diambil nilai tengahnya. Seperti itu. Ini bisa dilihat terdapat draw di sini, dan setelah menggunakan filter, draw-nya hilang. Nah, di sini bisa juga untuk menggunakan kita ubah dulu ke grayscale seperti ini. Agar lebih terlihat gambarnya. Terus kita save, kemudian kita running. Nah, bisa dilihat bahwa gambar sebelumnya terdapat banyak draw di sini atau titik-titik. Setelah menggunakan median filtering, draw tersebut mulai direduksi atau mulai diblurkan gitu. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke yang keempat, ada filter bilateral. Filter bilateral ini adalah teknik untuk menghaluskan citra dengan sifat pelestarian tepi. Bilateral filter yang merupakan kombinasi antara spasial dan range kernel, di mana filter spasial ini merupakan fungsi dari Gaussian. Fungsi bilateral filter ketika diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library OpenCV, itu fungsi yang digunakan adalah cv2.bilateral filter yang digunakan untuk mengimplementasikan filter bilateral yang sangat efektif untuk penghapusan noise sambil memperhatikan tepinya. Namun operasi filter bilateral ini lebih lambat dibandingkan filter lainnya. Namun metode ini tetap mempertahankan tepi, karena itu piksel yang terletak di dekat tepi, piksel yang berdekatan ditempatkan di sisi lain dari tepi, dan karena itu menunjukkan variasi intensitas yang besar jika dibandingkan dengan piksel pusat. Dan di dekat piksel pusat tersebut tidak akan disertakan untuk buram. Jadi tetap memperhatikan tepinya. Kemudian di sini kita akan coba untuk Nah, di sini saya akan Di sini saya akan mencoba mengimplementasikannya menggunakan Jupyter Notebook, menggunakan bahasa Python 3, di mana pertama kita import dulu library yang dibutuhkan, yaitu ada cv2, kemudian library NumPy, dan library pyplot dari matplotlib. Untuk yang ini ya. Nah, sama ya library-nya. Di mana pertama kita deklarasikan untuk membaca file dari gambarnya. Kemudian di sini kita menggunakan blur, fungsinya yaitu cv2.bilateral filter image 97575. Kemudian ini fungsi untuk menampilkan
untuk mengatur letak dari gambar ketika ditampilkan gitu. Di sini untuk title-nya ada original dan bilateral filter. Kemudian plt.show ini untuk menampilkan gambarnya atau citranya. Nah, ini merupakan hasil dari gambar yang telah digunakan bilateral filter, di mana pada gambar originalnya terdapat the raw. Nah, setelah menggunakan bilateral filter, the raw tersebut direduksi atau diblurkan. Itu bisa terlihat. Di sini terdapat banyak the raw titik-titik putih dan di sini. Sedangkan setelah digunakan bilateral filter itu mulai diblurkan the raw-nya sehingga bisa memperjelas gambarnya. Seperti itu. Nah, ini sama seperti yang tadi digunakan untuk agar the raw-nya itu ini untuk mengubah citranya ke grayscale. Biar lebih terlihat jelas perbedaannya. Kemudian kita running. Di sini. Ini bisa dilihat bahwa pada gambar original itu terdapat banyak sekali the raw-nya di sini. Sedangkan setelah the raw tersebut difilter menggunakan bilateral, fungsi bilateral filter itu the raw-nya mulai berkurang. Sekarang kita bandingkan antara hasil dari bilateral filter dan median filter. Nah, bisa dilihat perbedaan dari bilateral filter dan median filter, di mana untuk median filter itu lebih banyak gambar the raw-nya itu lebih banyak diblurkan sehingga gambarnya nampak lebih jelas dibandingkan bilateral filter. Namun bilateral filter juga dia tetap memperhatikan tepinya sehingga untuk di pusatnya itu tidak seberapa diblurkan seperti itu. Berbeda dengan median filter itu tidak begitu memperhatikan nilai tepinya. Kita coba untuk menggunakan tanpa diubah ke gray ya. Nah, bisa dilihat perbandingannya. Jika menggunakan median filter itu gambarnya lebih jelas dan the raw-nya sudah banyak tidak terlihat gitu. Sedangkan menggunakan bilateral bisa dilihat bahwa beberapa the raw-nya itu bisa terlihat titik-titik putih di sini. Seperti itu. Baiklah, kita masuk ke filter kelima, yaitu filter Laplacian.
Filter Laplacian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas detail tepi pada citra atau detail enhancement. Karena filter Laplacian itu mendeteksi tepi gambar, maka filter ini dapat digunakan bersama dengan filter Gaussian untuk menghilangkan noise bintik terlebih dahulu, kemudian menyorot tepi pada citranya. Jadi, metode ini disebut sebagai Laplacian of Gaussian filtering. Untuk menemukan Laplacian dari sebuah citra, kita gunakan fungsi Laplacian dari library OpenCV. Baiklah, langsung aja kita coba ke Jupyter Notebook-nya untuk membuktikan bagaimana cara kerja dari Laplacian ini. Kita sudah masuk ke Jupyter Notebook-nya. Di sini, kita import beberapa library terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan import NumPy SNP, yaitu library yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk array. Kemudian ada import CP2, yaitu digunakan sebagai library yang memanggil modul OpenCV untuk melakukan proses input, simpan, dan menampilkan citra. Kemudian di sini kita import pplot sebagai PLT dari matplotlib, yaitu digunakan untuk menampilkan visualisasi grafik atau gambar. Kemudian ada from field, import image, image filter, yaitu library yang digunakan untuk memanipulasi gambar atau memberikan filter pada gambar. Selanjutnya ada matplotlib inline, yaitu syntax yang digunakan untuk menampilkan gambar agar tepat di bawah kode programnya. Kemudian di sini kita akan membaca gambar dari rows.jpg, yaitu yang diletakkan dalam satu folder dengan file Python ini. Kemudian di sini ada figure size-nya, kita atur 9 atau kernelnya 3 kali 3. Kemudian di sini kita akan mengubah atau mengkonversi warna dari image rows.jpg-nya itu dari BGR ke RGB. Kemudian ada plt.imshowImage itu digunakan untuk menampilkan gambar dari rows.jpg-nya. Setelah kita run, maka di sini akan menampilkan gambar dari rows.jpg-nya seperti gambar aslinya. Selanjutnya, untuk menghilangkan beberapa derau atau noise yang ada pada gambar, kita gunakan filter Laplacian di sini. Nah, pada kode program yang kita lakukan pada Laplacian, kita gunakan fungsi dari Laplacian. Di sini kita panggil image 2 atau gambar yang sudah diubah warnanya tadi. Kemudian kemudian kita gunakan library CP2. Kemudian di sini figure size-nya kita ukur 15,8 agar terlihat jelas dan agar gambar besar dan terlihat jelas. Kemudian di sini pada sintak ini kita akan menampilkan citra yang original atau citra gambar di mana warnanya itu sudah dikonversi menjadi gray dengan variabel CMap. Kemudian pada bagian ini kita akan membuat filter Laplacian-nya dengan warna yang gray. Dan yang terakhir kita akan menggabungkan kedua gambar tersebut, yaitu gambar asli dan Laplacian, sehingga menjadi resulting image. Dan kita akan PLT show, kemudian kita run. Nah, di sini bisa kita lihat gambar originalnya. Tadi kan warna merah kita ubah menjadi gray, seperti gambar ini, dan masih terlihat beberapa noise di gambarnya. Kemudian kita tampilkan Laplacian-nya atau filternya warna abu-abu. Kemudian kita lakukan penggabungan antara Laplacian dan original untuk memberikan filternya. Dan di sini merupakan resulting image-nya. Jadi pada resulting image ini, noise-nya itu hilang dengan menggunakan Laplacian karena sudah ditimpa dengan filter Laplacian-nya ini. Di sini akan tetapi gambarnya tidak terlalu terlihat jelas, walaupun deraunya itu sudah hilang. Selanjutnya, yang keenam yaitu filter unsharp. Filter unsharp ini dapat digunakan untuk meningkatkan tepi gambar. Filter ini merupakan salah satu metode pengolah citra digital yang digunakan untuk mengurangi tingkat kekaburan citra yang disebabkan oleh umur foto dan kesalahan perawatan pada citra. Penamaan kata unsharp ini dikarenakan metode ini menggunakan citra yang lebih blur terhadap citra asli sebagai faktor pembuatan mask-nya atau kernelnya. Setelah didapat mask, maka mask tersebut
akan dijumlahkan dengan citra asli sehingga didapatkan keadaan citra yang lebih tajam dibandingkan citra aslinya. Untuk menerapkan filter unsharp ini, kita gunakan fungsi image_filter.unsharpMask dari paket dari library fill-nya. Baiknya kita langsung aja masuk ke Jupyter Notebook-nya. Nah, di sini dari kode programnya, di mana di sini kita panggil image-nya terlebih dahulu dengan sintak berikut. Kemudian di sini ada variable new image, di mana kita akan melakukan filtering pada image yang kita panggil tadi, yaitu menggunakan fungsi image_filter.unsharpMask, di mana di dalam fungsi unsharpMask ini memiliki 3 parameter. Yang pertama ada parameter radius. Jadi parameter radius ini akan menentukan berapa banyak pixel tetangga di sekitar tepi yang akan terpengaruh oleh filter unsharpMask ini. Kemudian ada yang kedua yaitu parameter persentase, yaitu parameter yang akan menentukan seberapa gelap atau terangnya tepinya. Kemudian yang ketiga ada parameter ambang, yaitu untuk menentukan seberapa jauh jarak nilai nada yang berdekatan sebelum filter melakukan apapun. Jadi di sini kita gunakan 2 parameter saja, yaitu parameter radius yang bernilai 2 dan parameter persen yang bernilai 150. Kemudian di sini ada figure size, kita atur 15,9. Kemudian kita akan menampilkan image aslinya, yaitu dengan sintak berikut yang akan kita ubah warnanya menjadi gray dengan variabel CMap ini. Selanjutnya, sintak ini akan menampilkan image yang telah diberikan unsharp filter. Kemudian ada PLT show yang akan menampilkan semua image, yaitu input image dan image yang setelah difilter dengan unsharp. Nah, berikut ada perbandingan dari input image atau image aslinya dengan unsharp filter. Di sini, unsharp filter itu tidak menghilangkan the raw, akan tetapi mempertajam gambar untuk memperjelas dari gambar yang memiliki kekaburan pada citra aslinya. Nah, dari ke-6 filter yang telah kita gunakan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dengan menggunakan filter pada citra, dapat membantu kita untuk memperbaiki citra yang rusak atau menghilangkan noise pada citra, sehingga membantu kita untuk memperjelas citra atau gambar yang penting bagi kita. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang macam-macam filter pada pengolahan citra. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.